hektar hutan dan lahan di Provinsi Jambi terbakar. Ratusan bacalek di Kota Sungai Penuh belum melengkapi persyaratan. Sungai Suakanis diusulkan sebagai kawasan cagar budaya bawah air. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore saudara. Anda kembali menyaksikan Jambi hari ini edisi Senin 3 Juli 2023. Selain 3 topik utama tadi, redaksi kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya untuk Anda. Bersama saya Karada Utari dan saya Video Francisca. Inilah Jambi hari ini selengkapnya. Saudara, hingga 30 Juni 2023 yang lalu, BPBD Provinsi Jambi mencatat luas karhutla di wilayah Provinsi Jambi mencapai 34,30 hektar dan terluas berada di Kabupaten Sarolangun. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jambi mencatat periode Januari sampai dengan 30 Juni 2023, total luas kebakaran hutan dan lahan di wilayah Provinsi Jambi mencapai 34,30 hektar. PLH Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Jambi, Dodi Chandra mengatakan, lokasi karhutla ini berada di 6 daerah. Terluas berada di Kabupaten Sarolangun dengan catatan 16,45 hektar. Selanjutnya disusul Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebanyak 7,80 hektar, Bungo 3,25 hektar, Merangin 2,8 hektar, Batanghari 2,5 hektar, dan terakhir di Kabupaten Tebo dengan luas kebakaran mencapai 1,5 hektar. Rata-rata kejadian karhutla hingga pertengahan tahun 2023 masih disebabkan oleh ulah manusia, baik kebakaran yang dikarenakan pembukaan lahan dengan cara dibakar ataupun adanya kelalaian. Dodi menerangkan meningkatnya luas karhutla yang terjadi belakangan ini, salah satunya karena kondisi cuaca panas di wilayah Provinsi Jambi. Sementara itu untuk lahan dan hutan yang terbakar di 6 daerah, kondisinya sudah berhasil dipadamkan dengan menggunakan helikopter waterbombing dan dapat ditangani dengan baik. Saat ini ya luasan terbakar sudah terbakar itu sekitar 34,04 hektar keseluruhan. Yang terbesar di daerah Sarolangun kurang lebih ada 16 hektar. Itu kejadiannya karena apa, Pak? Ya rata-rata semua kejadian karena masalah inilah manusia lah. Ada yang membakar sengaja membakar lahan, bukan lahan, ada juga karena kelalaian. Dodi pun terus mengimbau masyarakat untuk tidak membuka lahan dengan cara dibakar. Pembukaan lahan dengan cara tersebut berpotensi menimbulkan kebakaran yang sulit untuk dipadamkan. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Ya, saudara, Taman Nasional Berbak dan Sembilang menjadi salah satu kawasan yang mudah terbakar. Hal ini karena areal kawasan tersebut merupakan vegetasi gambut. Kebakaran lahan menjadi ancaman terbesar di kawasan Taman Nasional Berbak dan Sembilang atau TNBS. Taman tersebut merupakan satu dari 3 taman nasional yang ada di Provinsi Jambi. Sedangkan TNBS ini memiliki topologi gambut dan mangrove. Sehingga kendala terbesar yang dihadapi dalam pengelolaannya adalah ancaman kebakaran saat musim kering. Kepala BPBD Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Helmi Agustinus mengatakan, luas wilayah kawasan hutan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur mencapai 203.201 hektar. Dari data tersebut, TNBS memiliki wilayah yang cukup luas, yakni sekitar 116.605 hektar atau 57,18%. Berdasarkan catatan, laju kebakaran di TNBS cukup luas pada 2015 dan 2019. Melalui citra satelit Landsat 2015, kebakaran hutan di TNBS mencapai 23.747 hektar. Pada 2019, seluas 17.470 hektar yang terbakar. Kala itu, pemadaman kebakaran hutan dan lahan gambut di Taman Nasional yang berbatasan dengan wilayah Sumatera Selatan tersebut sulit dilakukan karena lokasi kebakaran berada jauh di dalam hutan dan akses jalan sulit. Itu termasuk di daerah kawasan hutan, ya termasuklah juga Taman Nasional Berbak HLG juga di situ juga, hutan lindung gambut di situ. Dan luasannya itu paling luas di situ.
pada proses itu. Jadi maka langkah-langkah kami lakukan itu tadi, adanya dibentukan posko patroli itulah salah satu dampak daripada mempengaruhi masyarakat supaya lebih berhati-hati, lebih serius, bahwa pemerintah itu benar-benar atensinya untuk penjagaan keamanan ini lebih ditingkatkan, lebih dikuatkan. Pihak BPBD berharap masyarakat desa sekitar TNBS tidak membuka lahan dengan cara membakar, mengingat kawasan di sana merupakan areal vegetasi gambut, sehingga mudah terbakar di tengah kondisi saat ini. Kliva Patria, TVRI Jambi melaporkan. Kita ke sorotan lainnya, Saudara. Maraknya perpindahan pegawai golongan 4 di lingkup pemerintah Kabupaten Sarolangun saat ini yang hanya memakai surat perintah tugas dari OPD mendapatkan sorotan dari PJ Bupati Sarolangun dan meminta perpindahan ini hanya melalui SK Bupati. Adanya polemik pemindahan pegawai hanya melalui surat perintah tugas dari Kepala OPD mendapat peringatan keras dari penjabat Bupati Sarolangun. Penjabat Bupati Sarolangun sudah mengeluarkan surat imbauan dan peringatan agar semua Kepala OPD tertib administrasi kepegawaian, terutama yang berkaitan dengan mutasi, karena mutasi bukan kewenangan Kepala OPD. Penjabat Bupati Sarolangun Bahril Bakri kepada sejumlah awak media mengatakan, sesuai aturan, kepala dinas tidak diperbolehkan memindahkan pegawai dengan jabatan fungsional. Karena sesuai dengan amanat Permendagri dan BKN, jika kepala OPD ingin memindahkan pegawai, harus mendapat persetujuan serta izin dari pejabat pembina kepegawaian atau PKK, seperti kepala daerah. Kepala OPD yang sudah melakukan mutasi pegawai dengan mengeluarkan SPT harus segera dicabut dan memerintah pegawai yang bersangkutan untuk kembali melaksanakan tugas sesuai dengan keputusan surat tugas penempatan definitif. Dia sudah menghadap saya yang merasa melakukan hal itu. Jadi kami tidak nyatakan jangan lakukan lagi, tidak. Jadi kita sementara hentikan SPT. Semua harus dibawa koordinasi Bupati. Apabila surat peringatan ini masih dilanggar, maka Kepala OPD akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan aturan perundang-undangan yang berlaku. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Masih rendahnya realisasi serapan anggaran di lingkup pemerintah Kabupaten Sarolangun tahun 2023 mendapat sorotan dari DPRD Sarolangun. Dewan minta semua OPD bekerja maksimal. Rendahnya serapan anggaran di lingkup Pemkab Sarolangun hingga awal Juni 2023 belum mencapai 30%. Rendahnya serapan anggaran itu menjadi perhatian dari DPRD Sarolangun. Ketua DPRD Sarolangun, Tontawi Jauhari mengatakan, pihaknya telah memanggil semua OPD untuk membahas serapan anggaran yang belum maksimal. Berdasarkan hasil rapat diketahui, belum optimalnya serapan anggaran disebabkan belum maksimalnya perencanaan di setiap OPD dan lambatnya proses lelang. Dewan telah meminta kepada semua OPD agar memberikan target dan tenggang waktu serapan anggaran. Rendahnya serapan anggaran membuat proses pembangunan tertunda. Dan serapan anggaran ini kemarin semua dinas kita sudah panggil. Mereka berjanji kepada kita di bulan 7 ini akan maksimal, dioptimalkan sehingga bisa menyerap anggaran yang lebih baik lagi. Dewan juga mendorong penjabat Bupati Sarolangun agar memberikan ultimatum kepada OPD yang lemah dalam penyerapan anggaran. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, pasca Idul Adha, ketersediaan dan harga pangan terkendali. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda pariwara berikut. Anda kembali bersama kami di Jambi hari ini. Saudara, pasca perayaan Idul Adha 1444 Hijriah, pemerintah Provinsi Jambi memastikan ketersediaan dan harga komoditas bahan pangan terkendali dan juga mencukupi untuk kebutuhan masyarakat. Pasca perayaan Idul Adha 1444 Hijriah yang ditetapkan Kementerian Agama Republik Indonesia pada tanggal 29 Juni 2023, pemerintah Provinsi Jambi memastikan ketersediaan dan harga komoditas bahan pangan terkendali. Sekretaris Daerah Provinsi Jambi Sudirman mengatakan, persediaan bahan pangan ini tersedia hingga ke seluruh daerah, mulai dari komoditas beras, daging ayam ras, maupun daging sapi.
Berdasarkan pantauan, harga kebutuhan pokok masyarakat di pasar masih stabil. Selain itu, menjelang maupun hingga pasca Idul Adha, tidak ditemukan adanya lonjakan harga bahan pangan. Pemerintah Provinsi Jambi menilai harga jual seluruh komoditas bahan pangan masih terjangkau saat perayaan Hari Raya Idul Adha. Sekda juga meminta masyarakat untuk tidak khawatir akan persediaan dan harga bahan pangan dan diimbau untuk membeli sesuai kebutuhan. Alhamdulillah masih terkendali dan kita harapkan juga nanti di awal bulan Juli ya itu insya Allah inflasi kita membaik gitu ya. Lebih kecil dibandingkan dengan bulan lalu. Sudirman berharap melalui strategi pengendalian inflasi yang dinilai berhasil, mampu menurunkan angka inflasi Provinsi Jambi pada awal bulan Juli 2023. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Pasca Idul Adha, harga kebutuhan bahan pokok di Kabupaten Batanghari turun. Meski penurunan harga belum signifikan, namun telah memberi dampak positif terhadap daya beli masyarakat. Kondisi harga bahan pokok di sejumlah pasar yang ada di Batanghari kini berangsur turun. Seperti harga cabai merah keriting yang sebelumnya sekitar Rp40 hingga Rp50.000 per kilogram, saat ini hanya Rp35.000 per kilogram. Selain itu, harga daging ayam potong yang sebelumnya dijual Rp40.000, saat ini hanya Rp38.000. Sementara daging sapi segar telah kembali normal di harga Rp130.000 per kilogram. Kepala Bidang Perdagangan Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Batanghari, Edi Sabara mengatakan, persoalan lonjakan harga yang terjadi beberapa waktu lalu seolah sudah menjadi hukum pasar, sehingga momentum Hari Besar Keagamaan dijadikan kesempatan untuk meraup keuntungan. Pada hari ini sudah normal kembali. Memang ya untuk di hari-hari Lebaran kemarin agak ada kenaikan sedikit lah, dibiasakan momen Lebaran. Alhamdulillah hari ini sudah stabil kembali. Edi Sabara menambahkan, pihaknya belum dapat memprediksi kondisi harga pangan dapat kembali normal. Kedepan pihaknya akan tetap melakukan koordinasi dengan Dinas Ketahanan Pangan terkait ketersediaan bahan pangan. Adi Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Kita ke sorotan lainnya, Saudara, dalam segmen menuju pemilu 2024. Ratusan bakal calon legislatif di Kota Sungai Penuh belum memenuhi persyaratan administrasi pencalonan. Para bacalek diminta untuk segera melengkapi persyaratan hingga 9 Juli mendatang. Komisioner Komisi Pemilihan Umum Kota Sungai Penuh Al-Aziari mengatakan pihaknya telah menerima 388 bahan bakal calon legislatif untuk pemilu tahun 2024. Dari 388 bakal calon legislatif yang mendaftarkan diri, hanya terdapat 1 bacalek yang memenuhi persyaratan. 387 diantaranya belum memenuhi persyaratan administrasi pencalonan. Para bacalek tersebut belum memenuhi persyaratan perlengkapan dokumen, seperti surat keterangan kesehatan dan lainnya. Di mana dari hasil verifikasi Permen yang berakhir tanggal 23 Juni kemarin itu ditemukan bahwasanya sebanyak 387 bacalek itu BMS ya, belum memenuhi syarat, sedangkan yang MS hanya 1 bacalek. Aziari juga meminta kepada partai politik, terutama di Kota Sungai Penuh, agar dapat melengkapi dokumen bakal calon legislatif yang belum memenuhi persyaratan setelah proses verifikasi administrasi sampai dengan tanggal 9 Juli 2023. Ilwan, TVRI Jambi melaporkan. Kejaksaan Tinggi Jambi tengah memantau dan menyoroti pemasangan sejumlah iklan oleh bakal calon legislatif. Pemantauan pemasangan iklan ini, Saudara, guna memastikan proses tahapan pemilu berjalan sesuai dengan tahapannya. Jelang pemilihan umum tahun 2024, Tim Intelijen Kejaksaan Tinggi Jambi saat ini terus memantau sejumlah pemasangan iklan bakal calon legislatif. Kegiatan pemantauan tersebut sudah dilaksanakan Tim Intelijen dalam beberapa hari terakhir. Kasipenkum Kejati Jambi Leksi Fataradi mengatakan, pemantauan pemasangan iklan ini guna memastikan seluruh proses pemilihan umum berjalan sesuai dengan tahapannya. Meski belum menemukan adanya pelanggaran pemasangan iklan, namun Leksi mengingatkan agar para bacalek, parpol maupun pendukungnya untuk tidak melakukan pelanggaran dan tetap tertib mengikuti tahapan pemilu.
Kalau kita sedang memonitor lah beberapa para bacalek ya sudah memasang iklan di seluruh kota kan. Nah, intinya kita mengupayakan kalau memang belum waktunya kampanye jangan melakukan kampanye hitam gitu aja. Gitu dulu. Saat ini di Kejati Jambi dan Kejari di seluruh wilayah Provinsi Jambi telah mendirikan posko pemilu 2024. Posko berada di kantor Kejati Jambi dan di setiap Kejari. Dari posko tersebut akan memantau dan menerima laporan masyarakat tentang kasus seputar pemilu. Asyar, TVRI Jambi melaporkan. Saudara Wakil Wali Kota Jambi Maulana menghadiri program TVRI Jambi Semarak Kampung Kita. Informasinya akan kami hadirkan dalam segmen advertorial. Tetaplah bersama kami. Anda kembali bersama kami di Jambi hari ini dalam segmen advertorial. Saudara Wakil Wali Kota Jambi Maulana menghadiri Semarak Kampung Kita yang diselenggarakan oleh TVRI Stasiun Jambi. Semarak Kampung Kita tersebut, saudara, digelar di Kampung Wisata Baselang, Bakung Jaya dengan tujuan mengangkat kampung wisata di Kota Jambi. Wakil Wali Kota Jambi Maulana menghadiri Semarak Kampung Kita SKK yang merupakan program TVRI Stasiun Jambi. Kegiatan itu digelar di Kampung Wisata Baselang, Bakung Jaya, Kota Jambi minggu kemarin. Semarak Kampung Kita ini merupakan program unggulan stasiun TVRI Jambi dengan tujuan untuk mengangkat kampung-kampung wisata. Pada kegiatan ini, Wakil Wali Kota Jambi dan masyarakat melakukan gotong royong bersama membersihkan Kampung Wisata Baselang, Bakung Jaya. Selain itu juga dilaksanakan bazar UMKM. Wakil Wali Kota Jambi Maulana mengatakan, Kampung Wisata Baselang, Bakung Jaya ini merupakan tempat wisata edukasi sayur-sayuran dan pusat pertumbuhan ekonomi bagi pelaku UMKM Kota Jambi. Pagi sampai siang hari ini kami berkumpul jajaran kecamatan, kelurahan, para ketua RT dan warga di sini di Kampung Baselang, Bakung Jaya. Ini adalah sentra wisata, ekowisata ya, dan edu wisata berkaitan dengan sayur. Kebun sayur yang luas, hijau, memproduksi sayur, dan juga di sini ada kegiatan masyarakat yang sangat baik mendukung pertumbuhan perekonomian di sini, yaitu UMKM. Maulana berharap Kampung Wisata Baselang, Bakung Jaya ini memiliki manfaat bagi masyarakat Kota Jambi. Selain pertumbuhan ekonomi, kampung wisata ini juga memiliki edukasi bagi pelajar. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, satu unit mobil truk di kawasan Sungai Duren, Kabupaten Muaro Jambi menabrak rumah warga. Informasinya akan kami hadirkan, tetaplah bersama Jambi hari ini. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Anda masih menyaksikan Jambi hari ini dalam segmen Liputan Haji. Ya saudara, sebelum meninggalkan Tanah Suci Mekah Arab Saudi, para jemaah haji Muaro Jambi menunaikan tawaf ifadah di Masjidil Haram. Setelah beristirahat selama 1 hari di tempat penginapan Kota Mekah Arab Saudi, para jemaah haji asal Kabupaten Muaro Jambi yang tergabung dalam kelompok terbang 23 menunaikan tawaf ifadah di Masjidil Haram. Setelah melaksanakan rangkaian puncak ibadah haji di Padang Arafah, Musdalifah, dan Mina pada 1 pekan yang lalu. Menunaikan tawaf ifadah merupakan rangkaian ibadah yang sangat penting dalam pelaksanaan ibadah haji, serta petanda bahwa jemaah telah selesai melaksanakan ibadah haji. Pelaksanaan tawaf sama seperti sebelumnya, yakni mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali dengan posisi Ka'bah berada pada bagian kiri para jemaah haji. Pelaksanaan tawaf ifadah ini dilakukan jemaah pada sore dan malam hari. Hal itu bertujuan agar jemaah haji tidak merasakan teriknya panas matahari di Arab Saudi, sehingga jemaah tetap dalam kondisi yang sehat
hingga tiba di tanah air nantinya. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Kita ke sorotan lainnya, Saudara, terkait dengan konektivitas jalan. Saat ini perbaikan infrastruktur jalan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur dari pemerintah pusat melalui instruksi Presiden saat ini sudah masuk dalam tahapan lelang di Kementerian PUPR. Kabupaten Tanjung Jabung Timur mendapat kucuran dana untuk pembangunan infrastruktur jalan dari pemerintah pusat melalui program instruksi Presiden atau Inpres nomor 3 tahun 2023 tentang percepatan peningkatan konektivitas jalan daerah. Jalan daerah yang diprioritaskan dalam pembangunan lewat dana Inpres tersebut adalah jalan rusak yang terhubung dengan kawasan-kawasan industri melalui dana APBN. Kabid Bina Marga Dinas PUPR Kabupaten Tanjung Jabung Timur Susiana mengatakan, saat ini proyek tersebut masih dalam tahap lelang di Kementerian PUPR. Setelah perusahaan pemenang tender berkontrak, maka pembangunan segera dimulai. Seluruh proses perencanaan dan pengawasan langsung dilaksanakan oleh Kementerian PUPR. Ditargetkan pekerjaan tersebut dimulai bulan Juli 2023 ini. Untuk Kabupaten Tanjung Jabung Timur, ada 2 titik ruas jalan yang mendapat bantuan Inpres. Pertama, berada di ruas jalan menuju Kecamatan Mendahara sepanjang 9,065 km dengan pagu anggaran sebesar 46,6 miliar rupiah. Kedua, di ruas jalan menuju Kecamatan Kuala Jambi sepanjang 8,029 km dengan pagu anggaran 41,7 miliar rupiah. Sementara itu ada sejumlah persyaratan kriteria usulan perbaikan jalan tersebut, mulai dari sektor pertanian, wisata, hingga jalan yang diperbaiki dekat dengan jalan provinsi sehingga dapat memberikan kenyamanan bagi masyarakat. Pelaksanaannya nanti akan kita koordinasikan dengan BPJN, seperti apa teknis pelaksanaannya. Nanti pada saat mereka akan melaksanakan kegiatan joint survey, insya Allah mereka pun akan mengundang kita atau mengajak kita untuk dapat melaksanakan joint survey-nya bersama-sama. Jika dana Inpres ini terus bergulir di tahun mendatang, maka beberapa ruas jalan yang menjadi kewenangan Kabupaten Tanjung Jabung Timur akan diusulkan kembali untuk diperbaiki. Kliva Patria, TVRI Jambi melaporkan. Informasi lainnya, Saudara, ujian pembuatan surat izin pengemudi SIM bakal disederhanakan polisi. Aturan itu dikeluarkan setelah praktek ujian SIM disorot Kapolri. Ditlantas Polda Jambi mulai menyederhanakan ujian pembuatan surat izin mengemudi di Provinsi Jambi. Polisi bakal menyederhanakan dan mempermudah pembuatan SIM khususnya pada ujian praktek. Ujian praktek mengemudi di angka 8 dan zigzag akan diperluas dan diperlebar, sehingga tidak menyulitkan masyarakat. Hal itu dilakukan setelah praktek ujian SIM disorot oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Kapolri menilai ujian praktek SIM sangat sulit dan kerap dikeluhkan oleh masyarakat. Jadi SIM itu jadi memang kita menindaklanjuti tentunya ya bagaimana caranya memang ujian praktek SIM itu yang seperti angka 8 ya, angka 8 itu nanti jaraknya kita lebarkan, kita besarkan huruf O-nya ya, supaya nanti juga tidak mudah gagal dalam ujian SIM. Selain ujian pembuatan SIM di kepolisian, Ditlantas juga bakal bekerja sama dengan penyedia jasa kursus mengemudi untuk mempermudah pelayanan pembuatan SIM. Nantinya, pengemudi yang lulus dari sekolah mengemudi bersertifikasi khusus tersebut dapat langsung dibuatkan SIM. Ari Haryono, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, Kabupaten Muaro Jambi memiliki berbagai lokasi sejarah, salah satunya di aliran Sungai Suakandis, Kecamatan Kumpe. Dan untuk menyelamatkan barang bersejarah di bawah sungai, saat ini pemerintah Kabupaten Muaro Jambi akan segera mengusulkan untuk menjadikan kawasan cagar budaya. Lokasi tempat pencarian barang antik yang berada di Sungai Suakandis, Kecamatan Kumpe, Kabupaten Muaro Jambi, diusulkan menjadi kawasan cagar budaya bawah air. Kepala Disdikbud Muaro Jambi, Firdaus, mengatakan, pemerintah Kabupaten Muaro Jambi telah melaksanakan sidang bersama BPCB, akademisi dan perwakilan dari pemerintah Provinsi Jambi tentang. tentang pengusulan lokasi tersebut menjadi cagar budaya.
Pengusulan Sungai Suwakandi sebagai cagar budaya dikarenakan di bawah sungai memiliki banyak peninggalan nenek moyang terdahulu yang perlu dijaga sejarahnya. Sungai yang pertama kali akan ditetapkan sebagai cagar budaya itu sepanjang 3 km. Cagar budaya bawah air, yang lokasinya seperti di Pumpih yang lagi marak dilakukan penyelaman, dan dalam waktu dekat ini sudah kita tetapkan sebagai cagar budaya. Tahapan apa saja yang telah dilakukan? Saat ini kita lagi menyusun draft surat putusan kepala daerah. Firdaus menegaskan jika sudah ditetapkan sebagai cagar budaya, tentu oknum yang melakukan pencarian barang antik di sepanjang Sungai Suwakandi tidak dibenarkan lagi. Sejauh ini, naskah akademik penetapan sebagai cagar budaya bawah air sudah selesai dilakukan. Setelah mendapatkan persetujuan dari penjabat bupati, tim akan segera mengusulkan kepada pemerintah pusat untuk ditetapkan sebagai cagar budaya di bawah air. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Ya, saudara, stunting atau kurang gizi menjadi ancaman bagi anak yang menyebabkan gagal tumbuh. Seorang ibu memiliki cara tersendiri untuk mencukupi gizi anak di rumah. Salah satunya yaitu dengan menjaga pola makan yang sehat. Stunting merupakan masalah kurang gizi kronis pada anak yang menyebabkan anak gagal tumbuh. Seorang ibu memiliki peran penting dalam mencegah stunting pada anak. Salah satunya menjaga pola makan anaknya dengan memberikan asupan gizi dan protein. Selain menjaga pola makan yang sehat, seorang ibu juga harus rutin memberikan vitamin pada anak, melakukan sanitasi dan posyandu. Makanan yang bergizi, bernutrisi, berprotein tinggi, susunya kalau anak yang di bawah 6 bulan itu ASI eksklusif. Kalau untuk makanan anak kita sehari-hari seperti apa, Bu? Ya, protein seperti ayam, ikan, kacang-kacangan, sayur. Artinya makanan yang bergizi ya, Bu? Iya, makanan yang bergizi. Menjaga kebersihan dulu yang utama. Yang keduanya saya memberikan asupan gizi seperti makanan 4 sehat lemu sempurna dari lauk pauknya, terus sayur mayur, buah-buahan, susu dan lain-lain juga adanya. Artinya makanan sehat tetap selalu ada di rumah setiap hari ya, Bu? Iya, siap. Mungkin kalau untuk pemeriksaan ke posyandu juga, Bu? Jelas ya, saya kasihkan vitamin, kadang masih saya kasih nutrisi yang sehat. Untuk mengatasi stunting pada anak, seorang ibu juga memberikan pola asuh yang baik, menjaga kesehatan pada anak saat bermain di luar rumah, sehingga anak mampu tumbuh dengan maksimal. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, pelaku pencurian toko emas di kawasan Pasar Kota Jambi berhasil diringkus pihak kepolisian. Aksi nekat tersebut dilakukan para pelaku pada puncak perayaan Hari Raya Idul Adha di saat kondisi pasar tengah sepi. Tim gabungan Satreskrim Polresta Jambi dan Polsek Pasar berhasil mengungkap pencurian toko emas Sama Senang di Jalan Dr. Wahidin, RT 01, Kelurahan Orangkayu Hitam, Kecamatan Pasar Kota Jambi. Pelaku yang diketahui bernama Karim, warga Kelurahan Olak Kemang, Kecamatan Danau Teluk, Kota Jambi, diringkus pada kasus perkara ini. Kapolsek Pasar Kota Jambi, AKP Cahyono, membenarkan pengungkapan ini. Kejadian bermula saat pelaku bersama rekannya datang ke toko hendak membeli kalung emas. Pada saat kejadian, pelaku yang diamankan ini menunggu di atas motor dan temannya mendatangi toko emas. Saat pelaku memeriksa kalung, tiba-tiba pelaku langsung melarikan diri. Korban sempat mengejar pelaku, namun terjatuh dan mengakibatkan kening korban terluka. Akibat kejadian itu, korban mengalami kerugian berupa kalung emas 5 suku senilai 31 juta rupiah. Pelaku merupakan seorang residivis dengan kasus perkara pencurian di wilayah Polsek Pasar hingga 5 kali. Di Polsek Pasar ini yang bersangkutan ini sudah 5 kali dengan sekarang. Dengan kasus? Dengan kasus sama pencurian juga, hanya jenisnya barang yang diambilnya saja yang berbeda. Selain mengamankan pelaku, polisi juga mengamankan barang bukti berupa uang tunai sejumlah 20 juta rupiah yang diduga hasil penjualan emas, 1 unit handphone, 1 unit sepeda motor yang digunakan sebagai sarana, serta pakaian yang dikenakan pelaku saat beraksi. Atas perbuatannya, pelaku terancam dikenakan pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan. Asyar, TVRI Jambi melaporkan. 1 unit mobil truk di kawasan Sungai Duren, Kabupaten Paro Jambi menabrak 1 unit rumah warga. Kejadian ini diduga karena sopir mengantuk.
Kecelakaan mobil truk kembali terjadi di Desa Simpang Sungai Duren, Kecamatan Jaluko, Kabupaten Muaro Jambi. Terlihat melalui video amatir warga, mobil truk keluar dari jalur lalu lintas dan menabrak satu unit rumah warga di lokasi kejadian. Melalui pesan singkat Kasat Lantas Polres Muaro Jambi, AKP Angga membenarkan kecelakaan dua unit mobil truk itu. Kejadian ini terjadi pada pukul 6 pagi tadi, di mana pada saat kejadian, mobil truk dengan nomor plat BD8469CK berjalan beriringan dengan truk BH8583GO dari arah Jambi menuju Muara Pulian. Pada saat di lokasi kejadian, mobil truk BD8469CK yang dikendarai Ibnu Hajar, warga Kabupaten Musirawas Utara, menabrak dari belakang kendaraan mobil truk BH3583GO yang dikendarai oleh Noprianto, warga Kecamatan Jaluko. Kedua mobil truk itu terdorong ke bahu jalan dan satu kendaraan diantaranya menabrak rumah warga di lokasi kejadian. Akibat kecelakaan itu, seorang anak berusia 5 tahun tertimpa reruntuhan rumah dan langsung dilarikan ke rumah sakit. Untuk melakukan penyelidikan, sejumlah saksi telah dimintai keterangan dari insiden kecelakaan itu. Asyhar TVRI Jambi melaporkan. Saudara Satpol PP Kabupaten Lebong Provinsi Bengkulu meminta bacalek tak sembarangan memasang baliho. Informasinya akan kami hadirkan dalam segmen Lintas Andalas, tetaplah bersama kami. Anda kembali bersama kami di Jambi hari ini dalam segmen Lintas Andalas. Saudara, bakal calon legislatif maupun partai politik diminta untuk tidak sembarang tempat memasang baliho kampanye pencalonan. Selain karena dapat mengganggu ketertiban umum, pemasangan baliho tak berizin juga bertentangan dengan Perda Kabupaten. Memasuki tahun politik, di Kabupaten Lebong saat ini sudah mulai terpantau baliho pencalonan legislatif maupun parpol berterbaran di berbagai tempat. Berbagai jenis baliho berukuran kecil hingga berukuran besar terpantau mulai terpasang di beberapa kawasan jalan maupun zona penghijauan di trotoar jalan. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lebong, Andrian Aristiawan mengatakan, sebelumnya pihaknya sudah melakukan penertiban beberapa baliho yang diketahui tak berizin dan melanggar aturan sesuai Perda Kabupaten Lebong nomor 3 tahun 2013 tentang penyelenggaraan reklame. Melihat kondisi tersebut, pihaknya meminta kepada para tim sukses atau bakal calon yang akan bertarung pada pemilu 2024 untuk lebih teliti dalam memilih tempat pemasangan baliho, apalagi di kawasan yang dapat mengganggu ketertiban umum dan menyebabkan kecelakaan pengguna jalan di sepanjang bahu jalan. Tolong dikoordinasikan dulu ke pihak pemerintah daerah, dalam hal ini mungkin DLH maupun Satpol PP terkait lokasi-lokasi mana yang akan mereka pasang. Secara aturan, tak ada larangan bagi calon legislatif maupun parpol untuk memasang baliho kampanye. Namun beberapa kawasan memang harus melalui izin daerah dengan membayar pajak dan retribusi, serta kawasan yang tak boleh dipasang baliho, yakni jalur hijau, fasilitas sosial, fasilitas umum, serta jalan protokoler. Dari Kabupaten Lebong, Tim Liputan TVRI Bengkulu melaporkan. Saudara, jelang pemilihan umum 2024, Komisi Aparatur Sipil Negara mengingatkan ASN agar bijak menggunakan sosial media. ASN diminta berhati-hati dalam mengunggah, membagikan, berkomentar, dan menyukai konten di sosial media mengenai pemilu dan pileg. Komisi Aparatur Sipil Negara menilai potensi pelanggaran netralitas ASN di daerah pada pemilu 2024 tinggi, sehingga ASN di Provinsi Bengkulu diminta untuk menjaga netralitas saat tahun politik nanti. Salah satunya dengan bijak menggunakan sosial media, terutama dalam memposting, membagikan, berkomentar, serta menyukai konten di sosial media mengenai pemilu di pileg. Para ASN dilarang mengekspresikan preferensi politik di ruang publik. Nantinya ASN yang terbukti melanggar netralitas dalam pemilu akan diberikan sanksi.
Paling berat pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH. Pada pemilu sebelumnya, sekitar 40 ASN dilaporkan melanggar netralitas oleh Bawaslu. Ya, himbauan saya kepada ASN sebenarnya ya itu tadi, jangan ekspresikan preferensi politik Anda di ruang-ruang publik, ya, di media sosial, di dalam percakapan-percakapan, di dalam pertemuan-pertemuan gitu ya. Nanti silahkan ekspresikan itu dalam ruang bilik suara, tidak boleh ada yang tahu seperti itu. Kalau tidak, tadi banyak hukuman yang ya tergantung pelanggarannya, ada yang ringan, ada yang sedang, ada yang berat, sampai dengan PTDH, pemberhentian tidak dengan hormat. Kalau itu resikonya tidak bisa menerima pensiun malah. ASN itu harus berposisi netral, tidak berpihak ke pihak manapun atau partai politik ataupun calon manapun. Supaya nanti dalam pelaksanaan pekerjaan ASN itu tetap profesional. Selama proses pemilu berlangsung, para ASN pemerintah Provinsi Bengkulu akan diawasi oleh Inspektorat hingga KASN. Lucia Mayangsari, TVRI Bengkulu melaporkan. Saudara, jalan lintas Lahat menuju Pagar Alam Provinsi Sumatera Selatan mengalami longsor dan juga ambles. Longsor tersebut terjadi karena adanya bencana alam beberapa waktu yang lalu. Libur panjang momen Lebaran Idul Adha 1444 Hijriah dan libur sekolah, terpantau banyak yang menggunakan jalan lintas Lahat Pagar Alam. Namun, terdapat 2 titik jalan di Kecamatan Pulau Pinang terjadi penyempitan karena adanya longsor dan ambles, yakni di Desa Kuba dan Desa Tanjung Mulak. Nurbaiti Amin, pengendara yang melintas, mengatakan saat melewati jalur tersebut pengendara harus bergantian karena jalan hanya bisa digunakan satu jalur. Selain itu, di satu sisi lain terdapat jurang. Kondisi jalan lintas Pagar Alam Lahat saat ini, tepatnya di Kecamatan Pulau Pinang di Terpul, memang ada jalan yang amblas dan itu cukup nggak bisa dilalui dengan kendaraan bareng-bareng, jadi harus bergantian. Harapannya semoga ke depan pemerintah bisa memperbaiki jalan yang rusak supaya pengendara lebih nyaman lagi. Iya, ramai karena pengendara yang lewat baik dari Pagar Alam ke Lahat atau Lahat ke Palembang gitu. Ramai sekali. Arsep, petugas pekerja perbaikan, mengatakan jalan longsor terjadi karena adanya bencana alam beberapa bulan lalu. Ia menghimbau pengendara tidak menerobos karena dapat membahayakan pengendara lain. 37 meter longsorannya, ini penanganan longsoran karena kemarin kan kondisi jalan longsor. Kita buat penanganan, kita buat dinding penahan tanah. Dinding penahan tanah. Kita selalu menyiapkan pengaturan arus lalu lintasnya, kita sediakan flagman untuk mengatur lalu lintas. Kita harap hati-hati, jangan menerobos petugas flagman. Rivaldo Putrawansa, Tim Liputan TVRI Sumsel melaporkan. Sebagian warga Kota Palembang antusias menaiki LRT gratis pada 1 Juli 2023. LRT gratis ini, saudara, dalam rangka hari ulang tahun ke-77 Bayangkara. Di stasiun LRT Ampera terlihat antusias masyarakat yang ramai ini terbukti dengan meningkatnya jumlah penumpang pada tanggal 1 Juli 2023. Yang terdata sekitar 4.235 penumpang. Sedangkan pada hari biasa hanya terdata sekitar 1.200 penumpang. Sementara dari 13 stasiun dan 94 perjalanan kereta api, terdata sekitar 32.618 penumpang. Yang didominasi stasiun yang paling ramai antara lain Asrama Haji, Ampera, DJKA, dan Bandara. Calon penumpang tetap harus memiliki tiket QR manual dengan nominal Rp0 yang diperoleh di 13 stasiun LRT. Tiket yang dibeli dengan harga Rp0 tersebut dipergunakan untuk gate in dan gate out saat menaiki LRT. Untuk penumpang yang menggunakan kartu uang elektronik maka ada potongan Rp1 saja, karena nominal tersebut akan terpotong secara otomatis dari sistem elektronik pada saat penumpang tap di gate. Di hari ulang tahun Bayangkara, masyarakat Kota Palembang dari semua kalangan bisa menaiki LRT tanpa dipungut biaya. Namun hal ini hanya berlaku pada tanggal 1 Juli saja.
Sering Mbak ya naik LRT? Sering Mbak. Kira-kira kesan dan pesannya naik LRT bagaimana? Kesannya sangat menyenangkan karena LRT terbilang murah, terus nggak macet juga kan, jadi memudahkan kita untuk kemana-mana gitu. Naik LRT setiap hari Mbak ya? Iya. Biasanya kemana tuh naik LRT bisa? Biasanya saya ke mal-mal gitu, ke PIM atau ke kampus gitu. Berarti selain jalan-jalan juga naik LRT untuk sekolah Mbak ya? Iya. Indah Novanti, TVRI Sumsel melaporkan. Saudara, harga cabai merah di Pasar Nanggalo Kota Padang pasca Hari Raya Idul Adha masih tergolong cukup tinggi. Karena saat ini cabai merah lokal dijual di harga Rp58.000 per kilogram. Sementara untuk cabai merah asal Jawa dijual di harga Rp64.000 per kilogramnya. 3 hari pasca Hari Raya Idul Adha 1444 Hijriah, harga cabai merah di Pasar Nanggalo, Siteba, Kota Padang masih cukup tinggi. Menurut salah seorang pedagang di Pasar Nanggalo, saat ini cabai merah lokal dijual dengan harga Rp58.000 per kilogram. Sementara cabai merah asal Jawa dijual dengan harga Rp64.000 per kilogram. Naiknya harga cabai merah sudah terjadi sejak Hari Raya Idul Adha dengan kenaikan harga mencapai Rp16.000 per kilogram dan masih bertahan hingga saat ini. Pedagang mengaku tingginya harga cabai merah disebabkan karena meningkatnya permintaan masyarakat, sementara stok cabai merah terbatas. Sabadun rayo ko lain ndak mau deko mana naik do be naiknya 5.000. Kalau kini ko bisa naiknya dalam sekilo tuh ada 16.000. Apalagi patang kan. Sebelum rayo kita menjual sekilo barang. Oh, sebelum raya kita menjual sekilonya 48 ya. 48 ya. Kini lah naik menjadilah 68, 64, tergantung kan, tergantung cari ladonya loh mah. Kalau li rancak ladonya lain, tapi kalau nak rancak tuh mantam lo ke bawah. Pedagang berharap harga cabai merah dapat kembali normal dan daya beli masyarakat dapat terus menggeliat, sehingga perekonomian pedagang dapat menguat. Bima Prasetya, Adfriandi, TVRI Sumatera Barat. Dan informasi tadi saudara sekaligus menutup perjumpaan kita di Jambi hari ini. Terima kasih atas perhatian dan juga kebersamaan Anda. Saya Vidya Francisca. Dan saya Khairani Utari bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.